Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi hari ini. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Christopher, Senior Market Strategist dari Exness. Jadi, saya yakin Bapak Ibu sudah membaca email ataupun di Telegram. Jadi, saya yakin Bapak Ibu akhirnya mendaftar. Jadi, kita langsung mulai sesi hari ini. Oke, sebentar. Oke, seperti biasa, saya akan kasih peringatan dulu. Jadi pastikan Anda mengerti trading contracts for difference. Sebaiknya memiliki pengalaman trading sebelum memulai. Siapapun tanpa kecuali dapat mengalami kerugian tanpa rencana latihan disiplin dan pengelolaan risiko yang baik. Trading safety bukanlah sebuah skema untuk cepat kaya, namun diperlukan waktu dan kemauan untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Seluruh bahan yang disajikan bukanlah rekomendasi untuk mentransaksikan instrumen keuangan apapun, melainkan bertujuan untuk pembelajaran. Seluruh keputusan keuangan yang dilakukan adalah risiko masing-masing. Hubungi Exness dan personilnya hanya melalui kanal yang resmi. Hanya deposit melalui situs dan aplikasi resmi dari Exness. Oke. Tujuan dari sesi hari ini tentunya agar Bapak Ibu dapat mencari potensi dari saham sektor teknologi melalui data fundamental dan teknikalnya. Mungkin tadi yang Bapak Ibu yang lebih awal masuk sempat melihat dashboard yang sedikit berbeda dari yang mungkin Bapak Ibu lihat biasanya. Jadi nanti saya akan gunakan itu juga untuk bahan hari ini. Dan kalau misalnya nanti kita lakukan analisis, kita juga bisa gunakan dashboard tersebut. Nanti saya jelaskan juga dashboard apa itu dan seperti apa. Di sini kita akan bahas 3 hal utama, yaitu yang pertama kita akan bahas kondisi ekonomi, kemudian kita akan bahas data fundamental, dan yang ketiga kita akan bahas mengenai harga. Jadi 3 hal utama ini. Kondisi ekonomi saya akan menggunakan hal yang lebih sederhana, yaitu kita akan gunakan CB Leading Economic Index. Di sini ini membandingkan antara data dari Leading Economic Index terhadap data PDB real ataupun real GDP. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, ada 2 garis yaitu yang biru dan abu-abu. Di mana yang biru ini adalah Leading Economy Index dan abu-abu ini adalah real GDP. Yang artinya adalah kalau misalnya garis biru ini di bawah garis 0 ini menandakan bahwa ada potensi, tapi bukan kepastian, masih potensi akan terjadinya krisis. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada yang tanda warna putih ini, kotak warna putih ini. Ini menandakan bahwa krisis terjadi, yaitu pertumbuhan GDP-nya itu di bawah angka 0. Nah, semenjak pandemi terjadi hingga hari ini, kemarin sempat di angka minus itu hanya di kuartal kedua dan ketiga di tahun 2020. Sampai hari ini memang terjadi pelemahan, tapi belum sempat masuk ke angka 0, lalu pulih kembali. Walaupun begitu, kalau kita lihat dari Leading Economy Index, ini masih memberikan pertanda bahwa ada potensi pelemahan. Yang mana kita akan lihat datanya itu ada apa saja nanti. Kemudian di sini juga CB Leading Economy Index ini memberikan beberapa informasi, misalnya pertumbuhan dari Leading Economy Index, kemudian apakah ada potensi terjadinya sinyal resesi. Kalau di sininya merah, ini menandakan bahwa ada potensi terjadinya resesi. Kalau putih, ini masih tanda peringatan. Kalau nggak ada, berarti ini baik-baik saja. Nah, kondisinya saat ini masih menandakan merah, ini berarti ada potensi. Tapi kalau di sini kita lihat, kelihatan ada peluang terjadinya pemulihan. Walaupun ini masih belum di atas garis angka minus 4% ini. Kalau di atas berarti ini menandakan bahwa harusnya ekonominya pulih. Tapi sekarang belum balik ke atas, jadi saat ini masih menandakan ada potensi terjadinya resesi. Di sini kalau dilihat ada beberapa angka yang lebih dominan. Yang pertama kalau kita lihat itu yaitu data komponen keuangan yang mana ini terdiri dari Leading Credit Index dan juga interest rate spread ataupun selisih antara obligasi 10 tahun dengan suku bunga The Fed. Nah, di sini kalau kita lihat, 2 angka ini yang paling dominan untuk komponen keuangan. Sedangkan dalam hal ini ada satu hal yang bergeraknya berbeda dan cukup signifikan, yaitu pergerakan harga indeks S&P 500 ataupun saham-saham yang ada di dalam S&P 500. Tapi dalam hal ini, yang menonjol ini adalah angka 6 bulan terakhir.
Sedangkan yang warna biru ini adalah angka bulan September. Gitu. Sedangkan untuk komponen dan keuangan ada dua yang sangat dominan yang bisa kita lihat di sini, yaitu average consumer expectation ataupun ekspektasi konsumen terhadap kondisi bisnis, dan juga ada ISM Index of New Orders, yang mana angkanya juga 11-12 sama. Gitu. Yang artinya kalau kita interpretasi ataupun kita tafsirkan, maka di sini bisa dilihat bahwa tingkat suku bunga yang tinggi ini memberikan dampak terhadap pelemahan ekonomi, di mana ekonomi di hampir seluruh dunia ini didorong oleh adanya pinjaman alias kredit. Jadi semakin sedikit orang melakukan kredit, semakin sedikit ekspansi, terutama di sektor real, terutama di sektor swasta. Yang akhirnya ini membuat ekonomi menjadi lebih lambat. Bukan berarti nggak bertumbuh, tapi pertumbuhannya mungkin awalnya 5%, sekarang jadi 1%, 2%. Gitu. Bahkan bisa aja masuk ke resesi. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu orang-orang yang sebelumnya ini investasi di aset-aset yang berisiko, seperti saham, emas, dan seterusnya. Dengan kenaikan suku bunga, maka orang-orang akan berinvestasi di aset-aset yang tidak berisiko. Karena dulunya kalau kita lihat suku bunga di Amerika Serikat itu dekat dengan angka 0, dengan suku bunganya yang tinggi, mereka istilahnya nggak perlu pusing, ya udah saya investasinya di bank aja, simpan duitnya di bank aja gitu loh, di deposito aja. Jadinya apa? Dampaknya ekonominya nggak jalan gitu. Kemudian ekspektasi konsumen secara rata-rata untuk ekonomi 12 bulan ke depan dan kondisi bisnis 6 bulan ke depan masih cenderung negatif. Belum ada tanda-tanda mereka belum pede ekonominya akan membaik. Mereka belum pede ekonominya akan memanas kembali. Jadi yang terjadi adalah kondisinya mereka pesimis. Ditambah lagi kalau dilihat pesanan barang baru berdasarkan ISM ataupun Institute of Supply Management ataupun institusi manajer pembelian atau pengadaan, mereka memesan barang-barang mereka dan jasa baru mereka itu lebih rendah. Sehingga ini memberikan pertanda bahwa mereka mengekspektasi penjualan ke depannya ini akan melemah. Kira-kira begitu. Dampaknya tentunya mereka berekspektasi ekonomi akan melambat. Jadi bisa saya simpulkan untuk bagian ini, perlambatan ekonomi diperkirakan masih akan ada. Jadi walaupun terjadi pemulihan, mungkin menurut saya pemulihannya ini nggak akan langsung terjadi pertumbuhan gila-gilaan. Tapi pemulihannya ini akan cenderung progresif, cenderung lebih lambat. Gitu. Nggak sesuai dengan yang sebelumnya, nggak seperti yang sebelumnya. Dan di sini untuk bisnis-bisnis atau usaha yang sudah beradaptasi terhadap suku bunga saat ini berpotensi bisa berkembang. Dikarenakan dengan suku bunga yang tinggi ini, kalau mereka bisa hidup, maka ketika suku bunganya rendah, ini akan menjadi lahan basahnya mereka untuk ekspansi besar-besaran. Dikarenakan ketika suku bunga tinggi aja mereka bisa hidup, kenapa ketika suku bunga rendah nggak bisa hidup? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi perlu diingat bahwa data yang saya sajikan ini kan data yang sudah lewat. Belum tentu 100% bakal mencerminkan ke depannya. Tapi mudah-mudahan bisa kasih kita gambaran yang lebih jelas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan mau tanya, boleh masukkan ke kolom chat atau Q&A. Tapi lebih bagus Q&A. Jadi saya bisa lihat secara berurutan. Nggak ada? Oke. Karena nggak ada pertanyaan, kita akan lihat hal berikutnya yaitu data pergerakan indeks S&P 500 secara musiman. Secara musiman, ingat ini musiman, bukan berarti ini fix datanya seperti ini. Tapi secara musiman, kalau dilihat, indeks S&P 500 biasanya akan naik dan memuncak hingga minggu kedua di bulan November. Dan dia akan anjlok di minggu ketiga, baru naik kembali hingga akhir tahun. Apakah sekarang saat yang baik? Silakan ditafsirkan sendiri ya. Jadi saya hari ini kasih datanya, nanti kita akan coba analisis lagi lebih dalam. Gitu. Nah, oleh karena itu, ada banyak sekali saham teknologi, tapi ada beberapa yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Terutama dikarenakan 3 saham ini akan mengumumkan labanya dalam 1 minggu ke depan. Salah satunya akan diumumkan besok pagi. Gitu. Jadi besok pagi akan diumumkan, jadi bisa aja malam ini ada
peluang untuk ditradingkan gitu. Bisa aja malam ini pergerakannya lebih volatile sehingga ini memberikan kita peluang yang lebih kinclong. Gitu ya. Kita mulai dari saham-saham yang akan kita fokuskan malam hari ini, yaitu Apple. Siapa sih yang nggak pakai Apple gitu loh? Siapa sih yang nggak tahu Apple? Kalau pakai sih ini cerita lain. Tapi kalau siapa sih yang nggak tahu, harusnya orang-orang pada tahu. Produknya ada iPhone, iPad, MacBook, iMac, kemudian ada Apple TV, App Store, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada Alibaba. Alibaba saat ini bisa dikatakan perusahaan yang menggurita di seluruh dunia. Salah satu investasi mereka di Indonesia yaitu Tokopedia. Bener nggak ya? Tokopedia. Kayaknya Tokopedia. Gitu. Ya bener Tokopedia. Sehingga saya Tokopedia diinvestasi oleh Alibaba. Dikarenakan Alibaba nggak dikasih buka di Indonesia. Saya cek ya sebentar. Alibaba Invest Tokopedia. Ya benar. Nah jadi salah satu kakinya di Indonesia ya Tokopedia. Tapi walaupun nggak ada Tokopedia, sebenarnya banyak juga orang-orang yang beli di AliExpress. Nah, kalau di luaran orang-orang beli di Taobao namanya. Itu e-commerce lainnya. Gitu. Nah, kemudian Alibaba ini punya banyak sekali usaha lain. Misalnya ada Cainiao, perusahaan logistiknya. Kemudian ada juga perusahaannya pembayaran, namanya Alipay, mirip GoPay kita. Lebih tepatnya GoPay kita menyerupai itu. Dikarenakan penggunaan GoPay sama Alipay itu jauh bumi langit gitu loh. Alipay itu udah gede banget dan banyak sekali orang pakai. Bahkan gelandangan di Tiongkok itu pakainya Alipay. Jadi nggak terima uang tunai, cukup scan, bayar gitu. Karena di Tiongkok sendiri saat ini pembayaran itu udah pakai bisa dikatakan hampir 100% cashless. Dan yang terakhir ada eBay. Nah, eBay di Indonesia nggak terkenal, tapi dulu ada salah satu perusahaan yang diinvestasi oleh eBay. Namanya Belanja. Sayangnya udah tutup juga. Karena mungkin nggak sesuai dengan budaya kita gitu loh. Cenderung kan kalau misalnya kita beli barang ya enaknya ngelihat barang fisiknya gitu loh. Dan waktu itu eBay masuk ke Indonesia itu masih kepagian gitu loh. Jadi kondisinya orang-orang masih belum adopsi ini, kemudian diperkenalkan cara beli barang yang baru, akhirnya orang-orang nggak berani. Pada akhirnya ya Belanja tutup, ya eBay bisnisnya jadi nggak ada di Indonesia. Tapi walaupun begitu, Bapak Ibu kalau misalnya pengen coba-coba, ya menurut saya sih eBay ini adalah racun lain untuk belanja. Saya sendiri pernah belanja di eBay waktu di Indonesia gitu loh. Barangnya murah-murah dan nggak semuanya dari Amerika, ada juga yang dari Tiongkok. Gitu. Jadi sebenarnya cukup menarik untuk diintip kalau misalnya mau shopping-shopping gitu ya. Nah, pengganti lah. Jadi ganti-ganti selera, ganti-ganti pemandangan. Oke. Kita bahas dari yang pertama yaitu Apple. Kondisinya saat ini seperti apa? Jadi Apple baru-baru saja kalah terhadap tuntutan dari tuntutan terhadap perusahaan yang namanya Massimo. Massimo ini bukan orang Jawa, bukan Mas Imo, bukan. Tapi ini Massimo ini adalah perusahaan kesehatan, gitu ya. Kesehatan dalam artian perusahaan ini membuat barang-barang elektronik ataupun istilah kerennya wearables seperti jam tangan seperti gini yang digunakan untuk cek kesehatan. Kemudian baru-baru ini ada pengurangan portofolio Apple dari fund manager ataupun manajer investasi namanya Jennison Associates. Dan yang terakhir kita lihat dari sisi pendapatannya. Saat ini pendapatannya ada perkiraan ada pelemahan untuk tahun ini. Apakah tahun depannya akan seperti itu? Ya kita lihat, kita ulik datanya lebih dalam. Pertama kita lihat dari Massimo terhadap Apple. Jadi Massimo nuntut Apple, jadi Massimo bilang Apple ada menggunakan paten dalam produksi Apple Watch-nya dia. Nah, Apple Watch yang terkena dampak yaitu Apple Watch nomor 6 sampai 9. Nah, yang paling baru kan yang 9 gitu. Nah, dan sejak 25 Desember 2023 ini, nah jadi ketok palu nanti sejak Natal tahun ini Apple nggak boleh impor Apple Watch-nya dari Tiongkok ke
Amerika ataupun dari India ke Amerika, dikarenakan dianggap melanggar paten si Massimo ini. Sehingga saat ini diperkirakan Massimo akan ada obrolan dengan Apple, ya udah win-win solution. Apple, kamu boleh jualan barang kamu, tapi kamu harus bayar lisensi setiap tahunnya sekitar 60 hingga 300 juta dolar. 60 juta dolar itu ya sekitar 1 triliun rupiah. Jadi 300 juta dolar ya 5 triliun rupiah. Kira-kira begitu. Nah, dan itu harus dibayar setiap tahun. Sampai Apple terbukti nggak pakai barangnya si Massimo. Gitu. Nah, awalnya ini nggak ada kecurigaan bahwa Apple mengambil rahasia bisnis dari si Massimo, tapi di tahun 2013 Apple sempat negosiasi sama si Massimo, negosiasi untuk kerjasama, tapi mungkin buntu, nggak tercapai. Akhirnya Apple mencaplok karyawannya. Jadi karyawannya tuh dibajak beberapa, mungkin digaji lebih tinggi, dikasih benefit lebih banyak. Akhirnya muncullah Apple Watch. Nah, setelah itu baru 2020 terjadilah tuntut-menuntut antara Massimo dengan Apple. Massimo melakukan tuntutan itu bukan pertama kalinya. Massimo sudah nuntut ke banyak perusahaan. Gitu. Jadi selain Apple ada juga perusahaan lain yang dituntut oleh Massimo. Salah satunya Philips. Nah, yang kedua ini adalah pengurangan saham Apple di portofolionya Jennison Associates. Sebagai informasi, Jennison Associates mengelola sekitar 117 miliar dolar. Berapa tuh? Banyak dah pokoknya, gitu ya. 117 miliar dolar. Dan saat ini cenderung secara portofolionya dia nambahin posisi di sektor telekomunikasi. Dikarenakan dianggap lebih stabil. Jadi ketika misalnya ada krisis, biasanya manajer investasi mereka akan pindah ke sektor-sektor yang dianggap lebih stabil. Telekomunikasi misalnya AT&T, itu salah satu yang terkenal. Verizon, dan mungkin ada T-Mobile, dan seterusnya. Jadi ada banyak. Kalau di Indonesia, Telkomsel, Indosat, dan Excel. Gitu. Nah, dia kurangi sektor teknologi, karena teknologi itu kan istilahnya cepat naiknya, cepat juga turunnya. Jadi lebih volatile. Dan sebagai manajer investasi ya tentunya mereka harus jaga portofolio dari nasabah mereka. Dan di sini tercatat bahwa saham Apple yang dikurangi itu nilainya sekitar hampir 11 miliar dolar. Jadi di sini kalau dilihat, Apple memang masih jadi portofolio salah satu yang terbesarnya. Tapi di sini kalau dilihat, Apple dikurangi sebanyak 10 miliar. 10,8 miliar. Sedangkan alokasi ini, yang dikurangi ini ada Nvidia, Microsoft, Apple, dan Tesla. Ini dikurangi dan ditambahkan ke Amazon. Gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada penambahan dan pengurangannya, gitu kan? Dan di sini adalah nilainya, gitu. Jadi bisa dikatakan ini cukup signifikan mereka jualnya. Dikarenakan sebelumnya mereka hanya punya sekitar 29,7, sekarang jual cukup banyak, gitu ya. Jadi ini berdampak cukup besar. Kemudian kalau dilihat dari pendapatannya Apple, menurut perkiraan tahun 2023 pendapatan mereka bisa turun sedikit. Jadi diperkirakan sedikit aja, nggak akan terlalu banyak gitu. Walaupun begitu, diperkirakan juga penghasilan mereka harusnya akan turun. Jadi dari 6,11 dolar per satu saham ke 6,07. Nggak terlalu banyak, tapi masih dianggap akan berdampak gitu. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa. Ini dikarenakan di kuartal pertama penghasilan mereka itu meleset, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Makanya ini berdampak ke ujungnya gitu, akhir selama setahunnya. Nah, tapi walaupun begitu, diperkirakan 2024 Apple harusnya akan bisa bangkit kembali. Jadi bisa dilihat dari perkiraan tahunannya itu akan ke 6,55 per saham.
Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui ini? Dikarenakan biasanya ini akan dihitung menggunakan yang namanya rasio ataupun perbandingan. Yang akan kita ulik nanti setelah selesai ini. Gitu. Sebelum kita masuk ke chart, kita masuk ke beberapa data fundamentalnya dulu. Gitu ya. Sebentar. Oke. Next, kita bahas Alibaba dulu. Jadi Alibaba baru aja berkolaborasi dengan WeChat. Dulunya Alibaba dengan WeChat tuh kayak musuhan, karena mereka adalah dua platform paling besar di Tiongkok. Jadi untuk pembayaran itu seperti GoPay dengan OVO di Indonesia. Tapi di Indonesia kan lebih banyak, ada Dana, ada apa lagi nih? Ya, itulah ya, Dana, OVO, GoPay. Kalau di Tiongkok itu hanya ada Alipay dengan WeChat Pay. Dua-dua ini itu plus minus 11-12 market share-nya sama. Jadi plus minus ya hampir 1:1. Saat ini mereka akan kolaborasi. Di acara Singles Day. Jadi Singles Day itu 9 hari lagi. 11-11. Gitu ya. Kemudian ada ancaman margin. Margin mereka dikarenakan saingan yang tinggi di Tiongkok, banyak sekali marketplace, jadi kemungkinan keuntungan mereka bisa menipis. Namun di sisi lain kalau dilihat dari pendapatannya, grup Alibaba ini masih akan terlihat bertumbuh. Kita akan cek. Pertama kita lihat Singles Day. Jadi Singles Day ini adalah hari yang merayakan untuk orang-orang yang jomblo. Untuk yang jomblo, ya harapannya minimal bisa happy dikit dengan belanja lebih murah. Diadakan setiap tanggal 11 November sejak tahun 93. Sejak tahun 93 saya juga nggak yakin. Saya nggak yakin di Indonesia udah ada internet gitu waktu itu. Karena pertama kali saya pakai internet mungkin tahun 2000 awal gitu kan. Dan itu juga masih pakai Telkomnet instan. Yang masih ada suaranya dial up gitu loh. Nah, tahun 93 mereka udah ngerayain Singles Day dan sudah punya marketplace waktu itu. Seharusnya begitu. Nah, kemudian di masa lalu itu sempat ada penjualan mereka mencapai 25,3 miliar dalam sehari. Itu kira-kira ya 400 triliun rupiah dalam sehari. Oh, saya hitungnya aja udah puyeng gitu ya. 400 triliun sehari. Dan Alibaba melalui Alipay itu memproses lebih dari 1,48 miliar transaksi dalam satu hari. Singles Day aja. Jadi bayangin, satu hari mereka bisa transaksi gitu banyak. Tapi perlu diingat kembali bahwa Alibaba ini perusahaan yang sudah menggurita. Bukan hanya punya marketplace, mereka punya usaha lain. Seperti misalnya untuk Bapak Ibu yang ngerti soal development, pengembangan aplikasi. Nah, pengembangan aplikasi ini kan harus disimpan di yang namanya cloud ataupun di server. Nah, Alibaba juga punya namanya Ali Cloud atau Alibaba Cloud. Kira-kira gitu namanya. Jadi usahanya itu cukup banyak. Tapi di sini perlu kita lihat dikarenakan fokus saat ini yaitu di Singles Day yang tanggal 11 bulan 11 tadi, yang perlu kita bandingkan adalah transaksi antara satu marketplace dengan marketplace yang lain. Di sini bisa dilihat ada Alibaba, ada ByteDance, TikTok, ada JD.com di Indonesia JDID. Ini ada Kuaishou, kalau di Indonesia namanya Snack Video. Kemudian ini di Indonesia nggak ada, Little Red Book atau Xiaohongshu. Kemudian ini Pinduoduo itu kita juga nggak ada di Indonesia. Tencent, WeChat jarang dipakai di Indonesia, gitu. Karena daftarnya juga susah gitu. Dan ada satu lagi VIP Shop. Nah ini saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar sama sekali. Nah di sini bisa dilihat ini ada diskonnya, kemudian ada cross store discount dan sebagainya. Sehingga kalau di sini kita lihat salah satu diskon yang paling besar yaitu di sisi Alibaba. Kalau di total aja ini udah 30% dan 32%. Dengan porsi diskon yang segini banyak, kemungkinan walaupun penjualannya banyak, keuntungan yang mereka dapat tuh nggak akan terlalu banyak, gitu. Jadi dengan kata lain, ya ini harus lebih berhati-hati kalau kita memang berencana bertransaksi dengan sentimen ini,
gitu. Kalau memang ini berdampak baik, dalam artian mereka bisa dapat margin yang tebal, walaupun udah kasih diskon, ya ini tentunya kasih dampak yang bagus untuk jangka waktu yang lebih panjang. Tentunya kita akan lihat lagi chartnya seperti apa nanti. Dan kalau kita lihat dari sisi pendapatannya ini diperkirakan masih akan meningkat. Nah, di sini kalau kita lihat dalam setahun di 2023 ini diperkirakan masih akan naik. Gitu. Masih akan naik. Dan 2024 diperkirakan naiknya ini bahkan lebih besar dikarenakan diperkirakan pemulihan dari ekonomi di Tiongkok sendiri. Nah, kalau kita lihat dari laba per sahamnya, ini laba per saham dalam yuan Cina, gitu, yuan Tiongkok. Nah, di sini kalau dilihat angkanya ini masih meningkat, jadi diperkirakan masih akan berkembang untuk jangka waktu yang lebih panjangnya lagi, gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa segmentasi produk utamanya terutama di e-commerce ataupun marketplace-nya dia, kemudian ada cloud-nya, kemudian ada penjualan luar negerinya, logistiknya, dan sebagainya. Logistik ini istilahnya seperti JNE atau JNT, gitu ya. Nah, cuman ini namanya bukan nama yang familiar untuk kita. Oke. Kemudian kita bahas yang berikutnya yaitu eBay. Nah, eBay ini ada sentimen dari pengurangan posisi dari sisi sterling capital. Kemudian ada inisiatif jangka panjang untuk pertumbuhan eBay. Kemudian kita akan lihat juga pendapatannya seperti apa. Yang diperkirakan nggak akan bertumbuh dan cenderung akan stagnan. Pertama kita lihat dari sisi inisiatifnya. Jadi eBay saat ini baru saja mengakuisisi beberapa perusahaan. Kemudian mereka sekarang lagi fokus kepada perusahaan yang namanya eBay International Shipping. Jadi mereka buat perusahaan pengiriman, perkapalan sendiri. Ditambah lagi dengan adanya tambahan teknologi generative AI seperti ChatGPT yang membantu mereka untuk membuat pengalaman belanja itu lebih baik. Ditambah lagi eBay saat ini memberikan sumber daya yang lebih banyak dalam pengembangan tools untuk penjual. Gitu. Jadi penjual yang mau jualan itu dipermudah supaya untuk listing barang sekaligus banyak atau buat siaran langsung live alias live gitu kan, jadi lebih mudah. Karena sekarang kan udah memang zamannya live gitu loh. Zamannya orang duduk entah di pantai gitu kan, jualan barang, modal ring light. Dan itu kalau Bapak Ibu ada kesempatan ke Korea, ke Tiongkok, itu hal yang lumrah. Sore-sore ngelihat orang di pantai, nge-live, itu jualan barang. Gitu. Cukup mengejutkan karena ini adalah ekonomi yang dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Dan bisa dikatakan ini adalah ekonomi yang lagi berkembang-berkembangnya. Kalau dilihat pendapatannya bukannya baik-baik saja. Bukannya stabil-stabil banget seperti yang tadi. Kalau kita lihat Apple, lihat Alibaba kan stabil. Di sini kalau kita lihat ini naik turun. Gitu. Tentunya salah satu penyebab naik turunnya dikarenakan beberapa negara memperketat regulasinya supaya eBay nggak bisa dengan mudah masuk. Seperti di Indonesia kan jarang kita dengar eBay. Gitu. Tapi bisa kita belanja dari eBay. Gitu. Untuk di Amerika, eBay itu dikalahkan oleh Amazon. Makanya kalau kita lihat di sini, pendapatannya di Amerika itu hanya 4,8 miliar. Sorry, nggak bisa bilang hanya gitu. 4,8 banyak juga gitu. Tapi kondisinya 4,8 di tahun lalu, gitu kan. Dan ini kalah jauh dengan Amazon. Padahal harusnya sih 11-12 mereka bareng jalannya. Tapi bisnisnya udah kalah jauh. Gitu. Tapi kalau dilihat diperkirakan di 2023 ini harusnya pendapatannya cukup stabil dan bisa bertahan gitu. Tapi angkanya masih belum melebihi angka di 2019 lalu. Tapi yang agak mengejutkan yaitu angka dari laba per sahamnya. Angka laba per sahamnya ini masih cenderung naik. Gitu. Karena perlu saya ingatkan kembali, pendapatan ini hanyalah omset keseluruhan, penjualan keseluruhan, belum dikurangi biaya-biaya. Berarti dalam hal ini bisa dikatakan eBay cukup jago dalam mengurangi biaya-biaya nggak pentingnya. Makanya bisa dikatakan dia sangat efisien. Dengan efisiensi yang sangat baik, tentunya ini akan meningkatkan laba per sahamnya. Gitu. Efisiensi salah satu yang paling mudah, ya pecat orang. Gitu.
Tapi di sisi lain setelah pecat kan harus bayar pesangon. Ya kalau bayar ya, gitu. Kalau nggak bayar ya tentunya bisa aja mereka kena tuntutan hukum. Tapi biasanya kalau untuk orang-orang luar ini kan agak susah juga. Jadi, nah sebelum kita analisis harga, kita lihat lagi. Kalau misalnya mau intip-intip yang lain. Jadi ini adalah dashboard yang nggak awam trader pakai. Dan dashboard ini namanya Bloomberg Anywhere atau Bloomberg Terminal. Gitu. Ini platform Exness bayar, bukan saya yang bayar. Gitu ya. Ini platform Exness bayar yang mana ini saya bisa kasih Bapak Ibu data yang cukup mendalam. Dan kenapa trader jarang pakai ini? Bukan karena nggak bagus, bukan karena bentuknya kotak-kotak jelek, bukan. Tapi dikarenakan mahal, gitu ya. Per tahun ini sekitar plus minus 400 jutaan. Hanya langganan, gitu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu punya kesempatan untuk ngelihat ini hari ini. Dikarenakan ini pertama kalinya saya tunjukkan ini di webinar. Jadi Bapak Ibu bisa request, misalnya Chris saya mau lihat saham ini nih. Ya kita ulik bareng-bareng. Oke, kita cek yang tadi. Nah di sini ini kalau kita lihat, tadi kan tahun ini diperkirakan turun ke 6,07, sebelumnya 6,11. Kenapa saya katakan ini penting untuk dilihat? Karena nanti kita akan bandingkan dengan rasio seperti ini. Di sini ada rasio yang namanya price to earning ratio di sini. Gitu. Semakin tinggi price to earning rasionya, ini berarti angkanya semakin buruk. Arti lainnya adalah begini. Dengan price to earning ratio semakin tinggi, maka untuk harga saham saya menjadi double, maka itulah jumlah tahun yang saya butuhkan. Paham ya? Jadi, kalau saya beli saham Apple sekarang dengan price to earning 29,2, artinya harga saham Apple akan menjadi 2 kali lipat dalam waktu 29 tahun. Dan ini datanya live ya Pak, Bapak Ibu. Ini lihat volumenya ini gerak-gerak terus. Gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena semakin tinggi, semakin jelek. Kita coba buka. Graf. Oke, ini dia. Oke, lalu price to earning ratio. Oke, lalu price. Nah, di sini bisa dilihat ini price to earning ratio dari si Apple. Gitu ya. Semakin tinggi price to earning ratio, sudah pasti dikarenakan harganya makin tinggi. Tapi, tapi bisa dikatakan kalau dia semakin tinggi price to earning rasionya, berarti kan semakin susah untuk gandain portofolionya. Jadi kalau bisa dilihat di sini plus minus kalau Apple itu sekitar di angka ini 20 hingga 22 ini adalah angka yang cukup ideal untuk koleksi. 20 hingga 25 lah gitu. Angka ideal untuk koleksi di mana ini bisa dikatakan harganya cenderung itu capai ke dasarnya. Sekarang di 29 kalau memang ngerasa oke, saya mau beli untuk jangka panjang bisa aja. Karena secara histori ini pernah mencapai 40 gitu. Ya 39 lah. Plus minus 39 40. Jadi menurut saya mungkin aja bisa untuk jangka panjang. Makanya kenapa saya katakan cukup menarik untuk dilihat. Alibaba. Balik ke sini kita lihat ini angkanya cenderung meningkat, bahkan 2024 juga masih diperkirakan akan meningkat. Nah, maka kita akan lihat rasionya kalau ada ya, saya nggak janji kalau untuk Alibaba. Soalnya Alibaba datanya agak sedikit nih. Oke, kita lihat dari yang Hong Kongnya. Nah, ada nih. Price to earning.
Lah, kok nggak ada? Wah, tak ada. Sayang sekali. Sayang sekali. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, maka saya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan untuk eBay harusnya ada. Nah, eBay bisa dilihat ini price to earning-nya seperti itu. Tapi, nah, apakah eBay jauh lebih bagus untuk jangka panjang? Belum tentu. Ingat Bapak Ibu, murah bukan berarti baik, dikarenakan kadang murah bisa jadi murahan. Artinya dia udah murah, bisa aja lebih murah lagi. Jadi harus juga lihat perusahaannya ini ngapain aja. Apakah dia ada melakukan sesuatu supaya perusahaannya menjadi lebih baik. Memang dari tadi kalau kita lihat si eBay sih ada. Dan kalau dari sisi masa lampaunya, kita coba lihat lebih panjang lagi deh. Nah, lah ini kok aneh ya di sini. Kita coba lihat 10 tahun deh. Kalau kita lihat dari angka 10 tahun terakhir, bisa dikatakan kondisi sekarang secara price to earning, bisa dikatakan ini angka yang cukup baik. Tapi kalau kita lihat dari harganya, nah ini harganya memang yang di sini memang pakai modelan begini. Saya coba cek apakah bisa ganti. Gak ada, nggak bisa ganti. Atau saya yang belum akhir ya. Soalnya jarang saya pakai ini. Biasanya manajer saya yang pakai. Nah, jadi singkatnya begini. Singkatnya dengan kita ngelihat harganya aja, sering sekali pergerakan harga dengan price to earning-nya enggak sinkron. Dalam artian begini. Dalam artian kadang-kadang dia bisa lebih mahal ketika ada sesuatu aktivitas yang dilakukan yang membawa dampak positif. Jadi bisa dikatakan biasanya kenaikannya ini cenderung sentimen. Tapi dengan catatan-catatan yang tadi ada, kalau memang rilis dari tools untuk sellersnya itu baik, bisa aja ini memberikan dampak positif kepada eBay secara fundamentalnya. Lalu teknikalnya gimana? Oleh karena itu, mari kita cek. Sebentar. Mari kita cek. Tapi sebelum itu, oke. Terima kasih Pak atas responnya, kayaknya Dana. Oke, mantap. Ini sekedar memperkenalkan Bapak Ibu, untuk yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang, setelah kenal akan disayang-sayang. Ini namanya Exness Web Terminal. Bapak Ibu kalau memang belum punya, belum pernah pakai, Bapak Ibu boleh coba untuk pakai, dikarenakan di terminal ini sudah menggunakan trading view, jadi Bapak Ibu bisa gunakan indikator yang ada di trading view gitu. Jadi indikatornya ini nggak 100% sama, tapi hampir semuanya ada gitu. Ya, dan alat-alat gambarnya ini juga ada gitu ya. Nah, kalau misalnya Chris, saya mau dapat sinyal dari sini, bisa nggak? Jawabannya bisa. Di sini ini ada. Nah, ini ada yang namanya trading central. Bapak Ibu bisa hidupin. Nah, ini udah ada nih. Ada tanda panahnya nih. Gitu kan. Nah, tapi jangan pakai candle harian. Pakai 1 jam misalnya. Gitu. Jadi ini saya kasih contoh. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Kita sekarang hilangkan dulu. Kita lagi nggak butuh. Nah, kalau dilihat saham Apple itu sudah melemah untuk beberapa waktu, namun belum terlihat pelemahan yang terlalu signifikan baru-baru ini dalam 1 minggu terakhir. Jadi dalam 1 minggu terakhir Apple bisa dikatakan pulih kembali, setelah harganya anjlok di bawah
support ini gitu loh. Anjlok di bawah ini kemudian pulih kembali, bahkan hari ini bukanya gap naik. Nah, saat ini dengan kenaikan ini ada peluang dari si Apple untuk nguji ke kisaran ini. Gitu. Ya, sekitar 183 lah ya. Ya kita bulatkan. Tapi ini bukan berarti harganya sampai di sini bakal balik, belum tentu, karena dengan melihat kondisi harganya saat ini bisa aja Apple malah lanjut ke atas sini. Gitu. Tapi tetap kita harus gabungkan beberapa informasi. Ini kan kita lihat informasi harga, tapi di sisi lain kita juga harus perhatikan progres ataupun apa nih istilahnya? Ya progres lah ya, progres antara tuntutan Massimo terhadap Apple. Karena itu adalah hal yang cukup besar dan akan berpengaruh kepada penghasilan Apple untuk jangka panjang. Tapi dari sisi teknikal menurut saya potensi untuk ke 183 ini cukup besar potensinya. Tapi harus berhati-hati dikarenakan hari ini kan ada earnings-nya Apple. Jadi mungkin bisa aja dengan earnings-nya diumumkan bisa aja dia turun dulu baru naik. Bisa aja seperti itu. Jadi harus lebih berhati-hati. Nah tapi bukan berarti kesempatannya nggak ada. Saat ini saya melihat malah ada peluang harganya berbalik dengan kondisi pergerakan harga saat ini. Gitu. Itu untuk Apple. Kemudian untuk Alibaba, nah Alibaba ini malah kalau dilihat sebenarnya kurang enak dipandang gitu loh, karena candle-nya kecil-kecil begini kan. Karena dan ini sebenarnya bukan hal yang mengherankan gitu loh, karena ketika Alibaba ditradingkan di Amerika, maka Alibaba yang ditradingkan adalah dalam bentuk ADR atau American Deposit Receipt namanya. Jadi istilahnya double listing, seperti Telkom. Telkom kan ada juga di Amerika, gitu. Nah, jadi dengan double listing ini tentunya perusahaan-perusahaan ataupun orang-orang yang ada di Amerika ini ketika mereka akan beli sahamnya Baba, mereka akan cenderung lihat-lihat juga. Terutama mereka yang nggak familiar kepada si Alibaba, mereka akan lebih berhati-hati, gitu. Nah, tapi kondisi harga saat ini menurut saya ada peluang harganya untuk naik sedikit, mungkin ke sekitar 86 gitu kan. Dan kalau misalnya harganya kuat ya mungkin bisa lanjut ke atas ini, ke sekitar 89 gitu. Ya hingga 90 lah kita bulatkan. Gitu. Tapi kalau di gambar-gambar mungkin begini. Kemudian oke. Nah, menurut saya sih ini dua area yang cukup penting untuk diperhatikan dengan kondisi kalau misalnya harganya nggak bisa tembus ke atas 89 gitu kan, nggak bisa tembus di atas ini ya kemungkinan harganya terkoreksi dulu. Gitu. Dikarenakan kalau dilihat saat ini harganya itu belum ada tanda-tanda untuk balik ke atas. Ini malah tandanya, pergerakan harganya ini masih cenderung akan sideways dulu. Gitu. Bisa aja setelah sideways turun sampai sini baru naik. Bisa aja. Jadi harus lebih diperhatikan kalau rencananya ada trading Alibaba. eBay di sisi lain ini malah menunjukkan yang bentuk yang lebih jelas gitu. Arahnya udah lebih jelas gitu. Ini malah eBay kalau dilihat cenderung akan ke bawah, tapi ada tapinya. Tapi kalaupun dia turun ini juga akan cenderung lebih terbatas dikarenakan saat ini harganya sudah sempat terkoreksi dan hari ini menunjukkan adanya pelemahan. Jadi dengan harganya kalau misalnya ditutup masih melemah, maka menurut saya eBay dapat menguji supportnya di kisaran 36. Gitu. Jadi ini bisa jadi landasan harganya. Kalau misalnya hendak trading eBay, menurut saya sih ini posisinya cukup mantap. Cukup mantap untuk diperhatikan, jadi bolehlah diatur-atur. Nah ini menarik nih, ada pertanyaan. ISRG, kita lihat dari harganya dulu, baru nanti kita ke sebelah ya.
ke Bloomberg Terminal. Oke, udah lama nggak lihat saham ini. Saham ini kalau dilihat saat ini cukup menarik untuk dilihat, apalagi harganya baru memantul cukup kuat. Menurut saya harganya saat ini harus tembus ke atas ini dulu, tapi bukan berarti tembus ke atas dia akan langsung naik, gitu ya. Kenapa begitu? Saya coba jelasin. Salah tombol. Nah, harganya saat ini bisa dikatakan berada pada posisi yang cukup krusial, di mana saat ini dengan kondisi harga saat ini peluangnya untuk naik itu cukup besar. Tapi peluang naiknya itu sampai ke target ini saja, garis ini ataupun ke kotak ini, gitu. Sehingga kalau misalnya harganya sudah tembus, nggak sanggup naik lagi, sudah tembus dan memantul turun, maka ada peluang harganya terkoreksi dulu. Terkoreksi mungkin ke sekitar harga saat ini, gitu. Sebelum lanjut lagi naik. Nah, kenapa saya bisa katakan begitu? Dikarenakan harganya sebelumnya sudah, ini saya tarik garis, harganya sudah sempat tembus ke low yang sebelumnya, gitu kan. Kemudian mantul dari area ini, yang mana ini merupakan area sideways-nya dia, gitu. Kemudian dengan pemantulan ini, ngelihat harganya hari ini naik cukup kuat, bisa aja ini ada peluang harganya untuk terkoreksi, dan dikoreksi itu kita bisa ambil peluang untuk targetin ke sini, gitu. Dan kelihatan cukup menarik nih, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan. Kalau Disney gimana? Disney, kok nggak ada? Sebentar, kok nggak ada Disney? Oke, nggak apa-apa. Kita nggak lihat Disney dari sini, kita lihat dari fundamentalnya aja. Mari kita lihat ISRG. Menarik, menarik. Oke, kita buka ISRG. Des. Kayak orang Jepang gitu. ISRG des. Gitu ya. Nah, di sini enaknya semua ringkasannya udah ada. Ringkasannya udah ada. Jadi kita enak untuk lihatnya. Simpelnya ISRG ini perusahaan yang membuat barang-barang berhubungan dengan bedah sesuai dengan namanya. Jadi dari desain, rancang, produksi hingga jual. Nah, di sini kalau dilihat PE rasionya itu di 48,5, cukup tinggi. Estimasi untuk 2023. Kemudian kita lihat info, bukan info, kita lihat dari keuangannya dulu. Kalau dilihat dari perkiraan keuangannya untuk revenue-nya ataupun pendapatannya ini cenderung naik, dengan earnings per share atau laba bersahamnya juga cenderung masih naik. Saya juga nggak tahu kenapa nggak ada yang kuartalannya, gitu ya. Harus tanya Bloomberg nih. Udah bayar mahal, masa nggak ada? Gitu. Dan penjualannya sebenarnya nggak terlalu besar untuk perusahaan yang perusahaan sebesar ini. Dan kalau dilihat dari rasionya, seperti yang tadi saya katakan, PE-nya cukup tinggi, dengan perkiraan PE di tahun ini itu mencapai 48. Sebenarnya turun dibandingkan PE yang sekarang. Gitu. Kita lihat. Saat ini kalau dilihat, ketika PE-nya itu cenderung tinggi, ini bisa kasih tanda harganya akan menurun. Tapi kalau dilihat dari historis, PE yang sekarang ini sebenarnya PE yang bisa dikatakan sudah cukup oke untuk ISRG ataupun Intuitive Surgical. Tapi kita akan coba cek apa nih?
News. Bukan ini. Nah, ISRG. ISRG. Nah, saya mau cari berita-beritanya. Nah, di sini ini ada beberapa berita. Contohnya ini seperti dia baru nunjuk orang baru untuk ikut manajemennya. Kemudian ini ada analisis dari orang lain. Kita buka. Nah, di sini ini ada analis dari Argus, bukan Agus, yang mana dia awalnya targetin ISRG itu ke 365, sekarang ke 310, tapi masih buy. Gitu. Itu menurut dia. Menurut saya sih data-data seperti ini ataupun informasi seperti ini penting untuk kasih kita tahu, ngelihat. Jadi gini, ketika di market ini ada dua pihak, yaitu pihak seller dan pihak buyer. Pihak buyer ataupun buy side ini adalah para fund manager, dana pensiun, asuransi. Ketika analis mereka mengatakan sesuatu, ini akan menggerakkan harga sahamnya. Kalau di Indonesia ini istilahnya info bandar, alias info orang dalam. Kalau orang dalam ataupun bandar ada ngomong sesuatu, informasinya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi ini menurut salah satu fund manager, si Argus ini, mereka menurunkan targetnya. Berarti kalaupun mereka nge-hold, mereka akan jual di harga sekian. Gitu. Tuh untuk yang pertama, kemudian ya ada yang kedua. Oke. Kita coba cari yang lain. ISRG News. ISRG, sorry. It's nah, di sini ya ada nggak ya? Soalnya biasanya kalau ada nongol ini biasa ada infonya. Oke. Kita lihat ini. Nah, ini di sini ada trading Intuitive Surgical sebanyak 123 juta dolar di harga 258. Nah, tadi kan harganya ISRG itu di berapa? 23. Berarti lebih rendah gitu. Setelah beli harganya naik gitu ya. Nah, itu baru kejadian tanggal berapa nih? Oh, tanggal 31. Berarti 2 hari yang lalu. Gitu. Dari broker ini dan transaksi terjadi. Oke, menarik. Kemudian ini ada UFP Technology price target lower. Nggak ada bahas. The firm does not think. Oke. Di sini nggak jelasin sih apa hubungan perusahaan ini dengan ISRG sih. Tapi oke, mungkin ada jual beli antara UFP Technology dengan ISRG, tapi di sini nggak ada kejelasan, jadi kita akan lewatkan. Kemudian di sini ada, nah, yang tadi Sri Laksmi. Sri Laksmi di sini katanya, menurut CEO-nya, dia punya keahlian dalam mengaplikasikan teknologi untuk mengubah bisnis. Jadi bisa aja ini membantu pertumbuhan bisnis dari ISRG dan juga memberikan input ataupun masukan strategi kepada ISRG. Bisa aja ini memberikan informasi yang baik gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat si Sri ini nah sempat dikatakan sebagai
Chief Investment Officer of the Year atas inovasi dan transformasi. Jadi bisa dikatakan dia orang yang cukup pintar dalam memberikan inovasi. Gitu. Jadi ini bisa aja memberikan tambahan ide ataupun tambahan masukan kepada si ISRC. Oke, berikutnya kita akan bahas Disney. Disney US. Harusnya benar. Nah, benar. Karena seingat saya, wah Disney menarik nih. PI-nya nih cukup rendah. Disney kalau kita lihat, PI perkiraan untuk tahun ini. PI-nya saat ini jalan di 35. Gitu ya. Di sini kita lihat revenue-nya diperkirakan stabil, cenderung meningkat, walaupun masih belum meningkat setinggi 2019. Tapi seperti yang kita ketahui, sekarang nggak ada tutup-tutupan lagi, nggak ada corona-coronaan lagi, jadi seharusnya ini bisa membantu. Tapi sebagai tambahan, Disney juga baru aja masuk ke bisnis baru, makanya di sini media and entertainment-nya bisa dikatakan menjadi salah satu pendorong. Mungkin Bapak Ibu juga tahu, Disney ada Disney Plus yang sekarang bersaing dengan Netflix, dan Disney ini bisa dikatakan punya bisnis yang cukup baik, di mana Disney punya studio sendiri dan film-filmnya selalu ngehits. Apa sih kartun dia yang nggak ngehits gitu loh? Yang baru-baru ini ada Little Mermaid, itu juga ngehits gitu. Banyak sekali filmnya itu yang ngehits, bahkan bisa dikatakan hampir setiap dia keluarin kartun, orang-orang pasti nonton. Dari dewasa, anak muda, sampai anak kecil semuanya nonton. Gitu. Jadi bisa dikatakan bisnisnya ini adalah bisnis yang cukup bagus. Gitu. Nah, tapi walaupun begitu, penghasilan utama ini masih bergantung kepada Amerika. Untuk Asia, Eropa ini masih belum ada apa-apanya. Gitu ya. Jadi itu adalah hal tambahan yang bisa jadi pertimbangan. Kita lihat PI-nya. Nah, mantap nih, minta-minta begini kan, ada tambahan gitu. Oke. Salah satu pemilik saham terbesar Disney untuk individu adalah istrinya mendiang Steve Jobs, pendiri Apple. Nah, karena dulu salah satu perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs, yaitu Pixar, itu dibeli oleh Disney, sebagian dibayar tunai, sebagian dibayar dengan saham. Dan dikarenakan Steve Jobs uangnya udah banyak waktu itu, jadi nggak perlu jual saham, gitu ya. Makanya kenapa masih punya banyak saham Disney. Kalau dilihat dari masa lalu sampai sekarang, ini kelihatannya ini nggak jelas nih, kita coba lihat. Nah, kelihatannya sih sekarang PI-nya masih terhitung nggak terlalu tinggi, tapi dikarenakan ada ini kayaknya agak aneh gitu kan. Nah, kita lihat 1 tahun aja deh. Nah, untuk 1 tahun terakhir bisa dikatakan PI Walt Disney ini masih sangat bagus. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu pertumbuhan dari laba bersihnya. Dikarenakan seperti yang kita ketahui, salah satu bisnis Disney yang cukup besar yaitu bisnis rekreasinya, Disneyland gitu. Dan Disneyland tanpa manusia ya gak jadi Disneyland gitu loh, tanpa ada orang gitu. Dan di Asia sendiri Disneyland yang paling besar ya itu di Asia Timur, Tiongkok, Jepang, yaitu 2, Tiongkok dan Jepang. Sehingga waktu pandemi kemarin itu terdampak sekali. Walaupun begitu, kalau kita lihat kembali yang tadi, nah Disney Parks dan Experience ini bukan yang utama, walaupun ini menyumbangkan angka yang cukup besar terhadap keseluruhannya. Jadi istilahnya 1/3 penghasilan mereka itu dari Disney Park, Experience, dan produk. Karena kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu
ada kesempatan ke Disney ataupun udah pernah ke Disneyland, di sana kan pasti jualan merchandise gitu. Nah, apalagi kalau bawanya anak-anak, pasti merchandise di sana. Dan hal lain yang mereka jual adalah pengalaman di sana, yaitu nginap di hotelnya yang harganya cukup lumayan, gitu kan. Dan tentunya dengan hal-hal seperti ini bisa menambah penghasilan mereka. Ngomong-ngomong, salah satu produsen produk mereka, boneka dan sebagainya, itu diproduksi di Indonesia. Yes, benar sekali. Karena produk Indonesia, terutama untuk produk seperti itu, boneka, baju, sepatu, terkenal sebagai produk yang kelas dunia. Entah kenapa yang sedikit cacat itu dijual di lokal. Sangat disayangkan. Nah, tapi walaupun begitu, ya harapan kita ya itu nggak akan terjadi lagi ke depannya. Gitu ya. Jadi, bisa dikatakan kalau dari Disney, harganya nah kita cek di sini aja deh. Disney price. Kayaknya di sini. Craft. Oh, enggak. Di sini. Ini kelemahan dari Bloomberg Terminal. Saking banyak item di dalamnya. Harus ingat nih. Ya, nanti kita lihat sahamnya lah ya. Nanti kita lihat harganya di di TradingView. Daripada nanti bawa waktu. Kita cek Amazon. Dan ini bisa dikatakan yang terakhir. Karena kan waktu kita sebenarnya udah habis. Nah, Amazon seperti yang kita ketahui, bosnya yang makin lama makin kinclong, ya kan? Duitnya makin lama makin banyak, dikarenakan banyak hal yang dilakukan oleh Amazon. Nah, kalau kita lihat Amazon, bosnya Jeff Bezos, masih memiliki hampir 10%. Kelihatannya, wow, 10% kayak nggak banyak gitu loh. Tapi 10% dari beberapa triliun kan terasa juga kan. Triliun dolar nih loh. Nah, di sini kalau dilihat PI-nya itu di 64. Kalau berdasarkan PI tahun 2022, tapi kalau berdasarkan PI saat ini, itu angkanya lebih rendah daripada 60-an. Kalau dilihat, revenue-nya ini masih naik, karena kenapa? Amazon tuh pinter sekali untuk inovasi. Dilihat perusahaan ini bagus, caplok. Perusahaan itu bagus, caplok. Salah satu perusahaan yang dibeli, yaitu perusahaan bel rumah. Bener, bel rumah. Jadi, baru dibeli beberapa tahun lalu namanya Ring. Jadi bel rumah ini ada kamera, jadi bisa kita cek kapan aja. Gitu. Ditambah lagi dengan Amazon yang punya Amazon Web Service, yang mana Amazon Web Service ini menyimpan banyak sekali ataupun menampung banyak sekali perusahaan-perusahaan. Dan saya yakin perusahaan digital Indonesia banyak juga yang ditampung di sana. Gitu. Jadi misalnya, saya mau buat perusahaan digital nih. Ya udah, Amazon Web Service ataupun AWS ini salah satu solusinya. Daripada kita beli fisiknya, beli server dan sebagainya, ya udah kita simpan di Amazon. Gitu. Dan bisa dilihat di sini bisnisnya ada banyak sekali, gitu kan? Ada online store udah pasti Amazon.com gitu. Dari awalnya jual buku doang, kemudian sekarang jual aneka produk, sekarang baru-baru jual yang namanya e-book. Nah, e-book bukan ibu ya, buku elektronik. Nah, biar gak salah, buku elektronik. Kemudian ada audiobook dan seterusnya. Nah, baru-baru ini saya baru beli buku elektronik juga di sana. Karena selain buku elektronik, mereka ada jual tablet untuk baca buku mereka ataupun e-book reader. Nah, itu juga bisa, itu menjadi salah satu poin penting mereka. Kemudian mereka juga ada memberikan ruang untuk pihak ketiga jualan di tempat mereka. Jadi ini mereka dapat persen juga. Belum lagi AWS, belum lagi iklan dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan bisnis dia sangat menggurita dan sangat kreatif. Gitu. Amazon ada
sektor usahanya di AI juga. Salah satu produk jadinya ya Alexa. Alexa itu setara, ya, secara kualitas gak setara, gitu kan. Tapi kalau kita katakan lini produknya, ini setara dengan Google Assistant, kalau di Google, atau Siri di Apple. Gitu. Nah ini Alexa. Cuman Alexa ini gak secanggih kedua itu. Gitu. Karena kan yang gunakan Alexa utamanya hanya di Amerika. Di Asia jarang orang pakai Alexa. Tapi biasanya orang-orang pakai digital assistant, itu tujuan utamanya untuk membantu mereka memanage rumah mereka. Contohnya misalnya hidupin lampu, hidupin AC, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke rasionya, kita lihat ke PI-nya. PI rasio dari Amazon saat ini itu bisa dikatakan lagi turun, yang menandakan ini adalah hal yang sangat baik ketika dia turun, apalagi ngelihat harga sahamnya tinggi. Yang berarti pendapatan mereka itu meningkat signifikan. Gitu. Pendapatan mereka naik signifikan, maka ini akan berdampak baik kepada saham mereka. Jadi, kalau kita lihat harga saat ini bisa dikatakan cenderung murah. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat dari jangka panjangnya, walaupun PI-nya sempat tinggi, tapi harganya naik terus, kemudian PI-nya anjlok, menandakan PI-nya anjlok dengan harga sahamnya naik, ini menandakan bahwa dia punya kualitas. Gitu. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan besar, manajer investasi mau nyimpen Amazon. Itu secara jangka panjangnya. Gitu ya. Nah, apakah ada saham blue chip yang PI-nya masih rendah? Jawabannya saya nggak tahu, harus dicek lagi, harus screening. Dan yang pastinya saya belum fasih menggunakan ini untuk screening. Oleh karena itu, sekarang kita cek di TradingView untuk harga saham Disney dan Amazon. Amazon setahu saya ada di sini. Kita pakai ini Amazon. Ini dia. Seperti yang saya katakan tadi, Amazon top punya, gitu kan. Harganya baru saja memantul dari supportnya, baru memantul, kemudian harganya langsung ngebuka gap. Tapi gap ini juga harus lebih berhati-hati karena bisa aja harganya naik, terkoreksi ke gap baru naik. Gitu. Tapi bisa aja gap ini dibiarin untuk beberapa waktu, karena gap nggak harus ditutup langsung. Contoh, harga emas, gapnya udah kebuka selama sebulan. Gitu. Contoh gap ini kebuka juga hampir sebulan. Jadi gap bukan berarti harus ditutup di waktu itu juga. Ini gap kebuka 3 bulan. Gitu. Nah, jadi dengan kenaikan ini ya menurut saya sih target terdekatnya tentunya high yang sebelumnya. Ini target yang bisa dikatakan paling mudah tercapai. Gitu. Tapi bukan berarti Amazon nggak berpotensi terjadi begini. Bisa aja Amazon turun dulu baru naik. Bisa aja seperti itu. Jadi harus lebih berhati-hati. Cek di time frame H1-nya untuk ngecek kapan waktu terbaik untuk pasang posisi beli. Gitu. Oke. Dan yang terakhir, untuk memenuhi request-nya, menarik nih. Oke. Disney. Disney saat ini kalau kita lihat ngarah ke bawah, earnings-nya juga akan muncul, dan ini ngarah ke bawah bukan hal yang mengherankan. Seperti yang saya katakan tadi, Disney ngarah ke bawah dikarenakan pandemi, bisnisnya anjlok, karena sebelumnya ini Disney bisnisnya baik-baik aja nih. Harga sahamnya nih Jos punya. 2013 hingga 2019 naik terus, hingga pandemi terjadi langsung terjun payung. Dan terjun payungnya ini nggak main-main nih. Dari harga tertinggi ke harga terendahnya hampir 50%.
kemudian ini naik kembali, kemudian muncul varian-varian baru, rasa-rasa baru, hingga hari ini harganya turun, gitu kan? Nah, kalau melihat harga saat ini, maka menurut saya sih ada peluang ya, bukan kepastian. Ada peluang harga Disney untuk turun lebih dalam lagi dan bisa aja ngarah ke sini. Gitu ya, itu di sekitar $75. Jadi untuk Disney saat ini walaupun secara fundamentalnya bisa membaik, tapi menurut saya saat ini belum ada tanda-tanda Disney untuk pulih kembali. Sehingga menurut saya kalau Disney turun ke bawah 78, ada peluang dia lanjut ke 75. Tapi bisa dikatakan penurunannya agak terbatas. Dan kalau dilihat dari chartnya sendiri, Disney ini sudah sempat istilahnya melandai ya. Sudah lebih mendatar gitu. Oke. Jadi itu saja sesi malam hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri sesi malam hari ini. Dan saya harap Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu selalu bisa tanyakan melalui account manajernya untuk yang sudah premier. Untuk yang belum premier, nggak apa-apa, bisa ditanyakan lagi di 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi kita akan ada webinar lagi. Dan seharusnya akan ada webinar hingga awal bulan Desember. Itu saja sesi hari ini, sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi. Bye-bye.